Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, saya tidak tahu apakah Anda terinspirasi, termotivasi, terbakar semangat Anda untuk menjadi saksi Kristus setelah mendengar bacaan kitab suci hari ini. Saya pribadi terbakar, termotivasi. Apalagi kalau Anda mendengar dari bait pengantar Injil. Tuhan Yesus, terangkanlah kitab suci dan kobarkanlah hati kami bila mendengar sabdamu. Tuhan Yesus, terangkanlah kitab suci dan kobarkanlah hati jiwa pikiran kami setelah kami mendengarkan sabdamu. Saudara-saudari, dua murid dari Emmaus, tidak dikatakan dalam bacaan hari ini, hanya disinggung sedikit. Mata mereka terbuka pada saat Yesus membagi-bagikan roti. Dan pada saat Yesus menjelaskan kitab suci, kedua orang murid dari Emmaus berkobar-kobar. Nah, saudara-saudari, ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, perhatikan juga para seminaris, perhatikan baik-baik. Ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah pada saat mendengarkan atau membaca atau mendengarkan kitab suci firman Tuhan, berkobar-kobar di dalam dirinya. Saudara-saudari, ini sangat penting untuk kita. Tadi dalam bacaan Injil dikatakan dalam Injil Lukas, hendaklah engkau menjadi saksi bagi diriku ke seluruh dunia. Yerusalem dan seluruh dunia. Menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Bahwa Yesus sungguh bangkit. Yesus sungguh bangkit. Tadi dikatakan, para murid mengira itu setan. Yesus mengatakan, ada nggak makanan? Karena setan tidak makan. Dan Yesus makan. Makan seperti konteks kita. Saudara-saudari, menjadi saksi Kristus tidak mudah. Saya tahu. Ada risikonya, saudara-saudari. Ada risikonya. Risikonya apa? Kita bisa kehilangan pekerjaan. Kita bisa dipersulit di dalam usaha, dalam bisnis. Kita bisa mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak enak. Karena kita murid Kristus. Karena kita menjadi saksi Kristus. Tetapi kekuatan atau penghiburan atau peneguhan bagi kita, apa yang dinyanyikan dalam Mazmur tanggapan tadi? Apa yang dinyanyikan dalam Mazmur tanggapan tadi? Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya. Roh Tuhan di dalam diri orang itu membuat orang itu mengerti, diri kita mengerti akan apa? Kitab suci. Tadi dalam Mazmur tanggapan dikatakan, dalam pengantar Injil dikatakan, Tuhan ajarilah kami kitab suci. Saudara-saudari, tanpa kita sadari, juga para seminaris, perhatikan, tanpa kita sadari karena kita tiap hari berdoa, kami para biarawan-biarawati, para romo, para seminaris, para frater, itu rutin doa ibadat pagi harian. Tetapi kelemahannya, mereka-mereka yang rutin berdoa, juga Anda mungkin, saya tidak tahu, karena rutin menjadi biasa, akhirnya mohon maaf, tidak ngefek lagi, tidak mentouch lagi. Padahal firman Tuhan itu selalu baru tiap hari. Teksnya sama, ayatnya sama, perikopnya sama. Tetapi sentuhannya berbeda. Saudara-saudari, mungkin Anda membaca ayat kitab suci yang sama. Tetapi saya mau mengatakan kepada Anda, sentuhannya beda. Tiap hari berbeda. Karena apa? Roh Tuhan bekerja, saudara-saudari. Nah, oleh karena itu,
Mungkin kebosanan ada, kejenuhan ada, capek ada, lelah ada. Tetapi pada saat Anda mendengarkan firman Tuhan, secapek-capeknya Anda, sebosan-bosannya Anda, selelah-lelahnya Anda, sengantuk-ngantuknya Anda, tajamkan mata hatimu, karena Tuhan sendiri yang berbicara melalui kitab suci yang kita dengar. Saudara-saudari, ini sangat penting. Tuhan berbicara kepada kita. Surat cinta Tuhan. Kitab suci itu ibarat surat cinta. Surat cinta Tuhan kepada kita. Saudara-saudari, sebagai contoh, Anda sedang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan berkata, marilah kepadaku kalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Diundang sama Tuhan. Saya tidak menina-bobokkan Anda, saya tidak sekedar membuai-buai Anda, tidak saudara-saudari. Tapi saya hari ini menguatkan Anda, meneguhkan Anda. Kalau 2000 tahun yang lalu, 2 murid dari Emmaus, murid-murid Yesus, berkobar-kobar pada saat Yesus menjelaskan kitab suci. Berkobar-kobar pada saat Yesus menjelaskan kitab suci. Yang saya mau katakan kepada Anda adalah hal ini. Yang saya mau katakan kepada Anda adalah hal ini. Kalau murid-murid Yesus berkobar-kobar, kita pun berkobar-kobar, saudara-saudari. Kita pun berkobar-kobar. Itu. Saya tahu tidak mudah. Saya tahu tidak mudah. Karena apa? Ada kelemahan manusiawi. Ada kelemahan manusiawi, saudara-saudari. Ini yang saya mau katakan kepada Anda. Ini yang saya mau katakan kepada Anda. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini benar-benar menggiring kita, mengingatkan kita, mengantar kita untuk apa? Untuk berani menjadi saksi. Jadilah saksi Kristus, jadi saksi. Jadi saksi itu artinya apa? Anda berbicara, Anda bertindak, Anda berpola pikir, Anda mengambil keputusan sebagai seorang saksi Kristus. Inilah konsekuensi logisnya menjadi murid Kristus. Pertanyaan saya untuk Anda, untuk para seminaris adalah, pertanyaannya sederhana. Pertanyaannya sederhana, yaitu, Anda mau menjadi murid yang ecek-ecek? Hello? Murid yang klasteri? Murid yang nakal? Murid yang biasa-biasa saja? Atau murid yang istimewa di mata Tuhan? Pilihan di tangan Anda. Juga para seminaris. Anda ingin menjadi murid yang luar biasa di mata Tuhan? Seperti pada saat penampakan di Gunung Tabor. Allah Bapa berkata, inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saudara-saudari, 2000 tahun yang lalu pada saat di penampakan di Gunung Tabor, Allah Bapa berkata, inilah putraku yang kukasih, dengarkanlah dia. Karena Yesus melaksanakan kehendak Allah Bapa. Tadi dalam bacaan kedua juga dikatakan, mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bacaan kedua tadi benar-benar mengingatkan kita dan menguatkan kita. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintah Tuhan. Saya katakan sekali lagi, saudara-saudari yang terkasih, Anda melakukan kehendak Bapa, Anda melakukan perintah-perintahnya, itu menunjukkan adalah murid Kristus yang baik. Pilihan di tangan Anda. Pilihan di tangan saya, para seminaris, Raja Damai, Anda sekalian mau menjadi murid Tuhan yang hebat, jempol,
atau yang biasa-biasa saja, dan akibatnya Anda bingung, galau, sulit move on, dan lain sebagainya. Seorang murid Tuhan yang sejati, dia mudah move on dari setiap masalahnya. Karena problem itu selalu ada. Berkali-kali dalam khotbah saya mengatakan, problem, kesulitan, masalah ada. Ada, saudara-saudari. Kita belajar menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian itu, saudara-saudara. Yang mau saya katakan kepada Anda adalah apa? Problem ada, betul. Masalah ada, betul. Entah sakit, entah hutang, entah anak yang punya masalah ini dan itu dan lain sebagainya. Masalah banyak. Kalau anak seminaris, para seminaris, masalahnya adalah bingung. Saya dipanggil Tuhan atau tidak? Orang tua saya bagaimana gini, begini. Itu anak-anak seminaris. Kalau para romo bingungnya, aduh saya begini. Banyak. Semua punya masalah. Tetapi yang membedakan kita dengan orang yang bukan murid Kristus atau murid Kristus yang bukan murid yang baik adalah kita yang murid yang baik melihat masalah, melihat problem dengan kacamata iman. Saya ulangi, melihat masalah dengan kacamata iman. Kacamata iman itu maksudnya apa, Romo? Kacamata iman itu maksudnya adalah apa? Setiap masalah yang kita alami, kita kaitkan dengan iman kita. Artinya, saya memberikan diri saya, kesulitan saya kepada Tuhan. Mereka yang beriman, sedih ada, sama. Semua manusia bisa sedih. Menangis ada, sama. Tetapi cara pandang, cara menerima penderitaan akan lebih ikhlas, lebih tulus, dan tidak menyalahkan Tuhan. Tidak menyalahkan situasi, tidak mencari kambing hitam, tetapi belajar mengangkat penderitaan itu sebagai rahmat kasih untuk dipersembahkan kepada Allah. Saya ulangi, bedanya umat beriman, murid Kristus yang sejati, yang melakukan perintah Allah adalah memandang penderitaan, kesulitan, bukan sebagai beban, bukan sebagai derita, tetapi sebagai silih, sebagai pengorbanan, sebagai ungkapan kasih kepada Tuhan. Bedanya di situ. Kembali ke pertanyaan saya, Anda murid yang baik atau murid yang tidak baik? Dan pada saat Anda menjadi murid yang baik, melihat penderitaan bukan sebagai beban, melihat kesulitan bukan sebagai suatu penderitaan yang memberatkan. Saya beritahukan kepada Anda, seperti yang dikatakan Mazmur tanggapan tadi, cahaya Anda akan bersinar dan orang melihat Anda, dan secara otomatis Anda menjadi saksi Kristus. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Saudara-saudari, banyak umat berkata kepada saya yang berkonsultasi, berkata pada saya, Romo, saya sudah baik, tapi suami saya, anak-anak saya, mertua saya begini. Atau kalau itu suami, saya sudah baik, tapi istri saya, keluarga saya begini. Atau saya sudah baik, tapi teman-teman saya di kantor begini. Hei, saya beritahu, jangan menuntut orang lain untuk mengerti Anda. Saya katakan, saudara-saudari, jangan pernah menuntut orang lain seperti yang Anda maui. Jangan pernah menuntut orang lain seperti yang Anda maui. Perhatikan juga para seminaris, jangan menuntut Romo atau teman-teman seminaris seperti yang Anda maui. Tetapi berusahalah Anda menjadi orang baik, sehingga terang Kristus ada dalam diri Anda, sehingga orang yang mungkin membenci Anda, menyakiti Anda, menyulitkan Anda, mulai berpikir, dia saya persulit, dia saya sakiti, kok tetap baik sih? Hello, saudara-saudara. Buat orang bingung, kenapa orang itu saya sakiti, saya khianati, saya persulit, saya susahkan, kok tetap baik? Ada kekuatan apa sih?
dalam diri orang itu, ternyata ada Roh Kudus yang menguatkan. Ternyata apa? Orang itu selalu terbakar oleh firman Tuhan. Hello! Saudara-saudari yang terkasih, kalau firman Tuhan itu tertanam dalam diri Anda, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan pelita dan terang bagi kakiku. Nah, orang yang tangguh dalam hidup, orang yang berdaya dalam hidup, orang yang tidak baper, yang tidak cengeng, yang tidak putus asa adalah orang yang firman Tuhan bagi dirinya adalah pembakar semangat. Peneguh, mungkin tetap miskin, mungkin tetap sakit, mungkin tetap susah, tetapi dia berbeda. Karena apa? Firman Tuhan membakar dirinya, firman Tuhan menyemangati dirinya, firman Tuhan membuat dia menjadi tangguh. Bertanyalah Anda pada diri Anda sendiri, apakah firman Tuhan itu berbicara dalam diriku seperti 2000 tahun yang lalu? Murid-murid dari Emmaus terbakar karena Yesus menjelaskan kitab suci. Dan sampai hari ini pun Tuhan Yesus terus membakar Anda, saudara-saudari. Untuk apa? Untuk percaya yang dikatakan kitab suci. Sehingga ada pandemi, ada kebangkrutan, ada penyakit, ada kesulitan, tidak masalah bagi murid Tuhan. Karena apa? Tahu tujuan hidupnya. Mereka tahu tujuan hidupnya. Tidak putus asa. Saudara-saudari, semoga renungan minggu ini menguatkan Anda untuk berani menjadi saksi Kristus. Siapa takut menjadi saksi Kristus? Kita tidak pernah takut. Menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Kristus, siapa takut? Kita tidak pernah takut. Kita siap menjadi saksi Kristus, meskipun dengan risiko, dengan konsekuensi yang berat. Saudara-saudari, pada saat Anda membuat tanda salib, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Pada saat Anda membuat tanda salib, saudara-saudara, saya katakan kepada Anda, konsekuensi salib siap Anda ikuti. Dan sebagai murid Tuhan, tidak takut memanggul menanggung salib. Saya katakan sekali lagi, pada saat Anda membuat tanda salib, in nomine Patris et Filius Spiritus Sancti, amin. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, amin. Konjo asmo dalam yang Romo, so yang Putra, Tuin yang Roh Suci, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Dan sekian bahasa yang lain. Pada saat Anda membuat tanda salib, saudara-saudari yang terkasih, atau pada saat Anda berdoa Bapa kami, Our Father. Kalau bahasa Yunani, Pater Emon, Pater Noster, Romo kawulo ing swarga, dan seterusnya, berbagai bahasa. Bapa kami yang ada di surga. Anda tahu konsekuensi kalimat itu. Aku punya Bapa. Pada saat Anda membuat tanda salib, Anda tahu konsekuensi itu. Yaitu apa? Siap menanggung salib. Pada saat Anda berdoa, Salam Maria penuh rahmat, Anda tahu Anda bersama dengan Bunda Maria. Ciri orang yang beriman tahu apa yang mereka katakan. Jadi para frater, para seminaris, saya katakan kepada Anda, kalau Anda berdoa, Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Hei, itu bukan hanya di bibir saja. Juga para biarawan-biarawati, kalau Anda berdoa, Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Pertolongan Tuhan itu ada. Itu yang harus Anda yakini. Tuhan memberkati Anda. Jadilah saksi Kristus. Tuhan memberkati Anda. Setiap perkataan Anda, setiap apa yang Anda ucapkan, pikirkan, renungkan, dalam terang kasih Tuhan. Dan biarlah terus berkobar-kobar diri Anda untuk mengerti kitab suci, mengerti sabda Tuhan, sehingga Anda tidak galau lagi dalam hidup ini. Tidak ada lagi yang Anda takuti. Anda siap menjadi saksi Kristus. Tuhan memberkati Anda.